Ketika melihat orang lain sedang terluka dan yang sangat membutuhkan pertolongan, apakah hati kita tergerak untuk memberikan pertolongan? Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belas kasihan membutuhkan tindakan. Kata belas kasihan yang disebut pula kepedulian bisa diartikan emosi seseorang yang muncul akibat penderitaan orang lain lebih kuat dari sekedar berempati. Perasaan ini biasanya memunculkan suatu usaha untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Inilah yang dirasakan oleh seorang Samaria ketika melihat orang yang terluka akibat dirampok dan dipukuli oleh para penyamun. Dilandasi oleh rasa belas kasihan, orang Samaria itu pun tergerak hati untuk menyatakan kebaikannya dalam tindakan nyata. Belas kasihan tanpa disertakan dengan sebuah tindakan tidak akan berdampak apa-apa. Para saudara dan saudariku yang mencintai dan dicintai Tuhan, dalam perumpamaan ini sesungguhnya ada 3 tokoh yang melihat orang yang sedang terluka parah di jalan itu dan sangat membutuhkan pertolongan. Seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Seorang imam yang bertugas kesehariannya melayani di bait suci, ketika melihat orang yang terluka, justru mempercepat langkahnya
dan melewati orang itu begitu saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ia takut kalau orang itu sudah mati, sebab berdasarkan peraturan, barang siapa yang menyentuh orang mati akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Pikirnya, dengan menolong, ia akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Baginya, melakukan pekerjaan pelayanan adalah lebih utama daripada menolong orang lain. Yang berikut adalah orang Lewi. Juga tak mau mengambil resiko. Para penyamun seringkali punya kebiasaan memasang umpan di tempat yang sepi. Contohnya dengan berpura-pura menjadi seorang yang sedang terluka. Begitu ada orang yang berhenti untuk menolong, segeralah para penyamun lain datang untuk mendekat, menyakiti, dan bahkan merampoknya. Tetapi bagaimana dengan orang Samaria? Orang Samaria ketika melihat orang yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan segera mungkin memberikan pertolongan kepada orang yang terluka itu. Ia berani mengambil resiko apapun demi menolong orang lain. Para saudara dan saudariku yang mencintai dan dicintai Tuhan, ketika melihat orang lain sedang terluka dan yang sangat membutuhkan pertolongan, apakah hati kita tergerak untuk memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Ingat, mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putramu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan diri kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.